Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada bagian yang ke-45 ini kita akan membahas menu baru di dalam CorelDRAW, yaitu menu teks. Teks di sini berfungsi untuk menampung ya atau berisi kumpulan tools pengelola teks. Di sini ada banyak sekali ya. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas text properties. Di sini shortcutnya adalah Ctrl T. Text properties di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan teks pada sidebar. Ya, di sini tinggal klik saja teman-teman. Ya, seperti ini. Dan di sini ada tampil ada paragraf ya. Di sini ada karakternya, ada paragraf, kemudian di sini ada frame. Ya, di sini adalah pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan pada teks tersebut. Teks itu ada dua, yaitu teks artistik seperti ini yang saya klik ini yang atas. Kemudian ada teks paragraf. Ya, di sini teks statik atau artistik. Di sini apa namanya bisa kita sesuaikan di sini jenis fontnya apa, gitu kan? Ini pengaturan teks properties ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan, ya, pengaturan teks pada sidebar. Kita bisa mengaturnya lewat teks properties ini. Ya, di sini kemudian ada karakternya, kemudian di sini ada jaraknya, ada di sini language spacing ya, kemudian di sini ada word spacing, jarak per katanya, jarak per hurufnya. Kita mengaturnya melalui text properties ini ya. Teman-teman nanti silahkan di explore ya. Di sini ada style, ada ukurannya, font size dan seterusnya ya. Di sini teman-teman bisa mengeksplornya. Silahkan dicoba-coba. Kemudian berikutnya adalah tabs ya, menu tabs di sini. Teks, nah di sini tabs. Tab di sini berfungsi untuk membuat format tabs. Ya, di sini tabs ini berfungsi di apa ya? Kami menyebutnya teks paragraf. Ya, teks paragraf. Dan di sini tidak berfungsi di teks statik seperti ini yang atas. Ya, jadi misalkan ketika kita membuat teks seperti ini, halo guru jagoan, seperti ini, maka ini tabs tidak berfungsi ya, tidak berfungsi. Nah, adapun ketika kita terapkan di ini teks paragraf ini, maka tabs akan berfungsi atau aktif. Nah, di sini tabs memberikan efek atau apa ya, format tabs. Format tabs itu kayak tanda ini. Perhatikan di sebelah atas ini teman-teman ya. Saya akan klik di sini. Ya, ini format tab itu yang ini, yang atas hitam-hitam ini. Nah, ini format tabs. Nah, kita bisa memberikan efek ini. Kita pilih teks, kemudian tab. Nah, ini kita bisa menghapusnya. Perhatikan di sini kan ada banyak tuh. Di sini ada berapa ini? 1 inci, 1,5 dan seterusnya kan. Nah, letaknya di atas ini. 1, 2 ini kan. Nah, ini adalah format tabs. Kita bisa menghapusnya, yaitu kita seleksi seperti ini. Kemudian kita pilih teks, kemudian tab. Nah, di sini kita bisa menghapusnya dengan cara memilih remove all. Nah, di sini hapus, terus kemudian oke, lalu di atasnya hilang, ya kan? Di sini hilang, tidak ada. Nah, untuk mengembalikan atau untuk memberikan efek tab supaya ketika kita ketik tab seperti ini, ya kita ketik, dia akan langsung muncul. Maka caranya adalah kita berikan format tab dulu. Gini, format tab. Kemudian kita pilih di sini adalah tab location. Jadi maksudnya jaraknya berapa satuan ya? Nah, kalau di sini kan kita menggunakan inci. Maka di sini berapa inci, misalkan setengah, tinggal di add ya. Di sini kemudian di on ya, pilih on, kemudian oke. Nah, di sini muncul setengah inci, sehingga ketika kita tap dia akan langsung lari ke sebelah kanan sebanyak sejauh setengah inci. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kolom atau column ya. Di sini berfungsi untuk membuat kolom. Perhatikan teman-teman ya, ini misalkan kita memiliki sebuah teks ya. Di sini kan ini ada 2 kolom, ini sudah dibuat 2 kolom. Misalkan saya copy dulu ya supaya teman-teman nanti paham. Ini saya hapus, ini saya hapus, lalu saya buat paragraf baru. Tinggal diklik, ditahan seperti ini, di drag, kemudian saya paste di sini. Ini kan ada 1 kolom, ya kan? 1 kolom yang memanjang seperti itu. Nah, kita bisa membuatnya menjadi 2 kolom teman-teman, yaitu dengan memanfaatkan fungsi atau tools kolom ini. Teks, bitmap sampai salah ya nih. Teks kemudian column. Klik
Ya, di sini teman-teman, di sini kita apa namanya, number of column, ya di sini jumlah kolomnya berapa, ini yang 1, kita tambah klik 2, di sini berubah jadi 2, klik 3 jadi 3. Ya, previewnya teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ini. Ya, di sini perhatikan ini adalah lebarnya. Ya, di sini gitter ini adalah jaraknya. Ya, di sini jarak tengah ini bisa kita rubah ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini pilih auto ataukah maintain frame yang saat ini. Nah, ini teman-teman nanti silahkan dieksplor ya. Silahkan. Kemudian di preview ini bisa dicentang bisa tidak. Kalau dicentang berarti kita bisa langsung melihatnya ya, hasil di sini. Kalau tidak maka kita apa namanya, tidak akan ditampilkan. Ini kita centang maka di sini akan tampil. Kemudian apabila kita tidak, dia akan tetap 1. Nah, seperti itu jika sudah tekan OK. Ya, jadi kita memiliki 3 kolom. Ini bisa biasanya berfungsi untuk membuat sebuah nih majalah, koran, tabloid, kemudian apalagi buletin. Ini sangat bermanfaat sekali. Oke, berikutnya kita kembalikan dulu ya. Berikutnya di sini ada bulet. Ya, bulet di sini berfungsi untuk membuat tanda bulet atau titik hitam. Ini biasanya ketika kita membuat sebuah ini ya penomoran atau poin. Ya, di sini bulet sangat berarti. Misalkan ini contoh ya, contoh di sini saya enter di sini. Saya enter seperti ini, kemudian di sini saya enter lagi, saya enter seperti ini deh, sudah cukup ya. Nanti teman-teman insya Allah sudah paham. Kemudian saya pilih di sini, saya blok sampai di sini aja, yang ketiga ini aja. Nah, sini. Kemudian teks bulat. Nah, bulat kini di sini dicentang. Use bulat di sini, gunakan bulat. Klik. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ada titik hitam, ada poin-poin. Nah, di sini teman-teman perhatikan di appearance, di font di sini kita menggunakan wingding secara defaultnya. Nah, kita bisa menggunakan tema yang lain, tema atau font yang lain. Nah, di sini kita menggunakan wingding ya, wingding di sini. Kemudian di sini untuk size-nya, sorry, dari simbol dulu ya. Simbolnya di sini ada banyak sekali nih, teman-teman bisa dipilih ya. Di sini ada bintang, kemudian ada apa lagi nih ya, ada daun, ya, keren. Nah, di sini sangat berfungsi ketika kita membuat sebuah urutan, misalkan ya kan, urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan poin 1, poin pertama, poin ketiga, ini sangat berfungsi. Kemudian di size di sini ada ukurannya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakannya. Kemudian di sini baseline-nya juga bisa di ini ya, diatur sesuai dengan kebutuhan. Di sini bisa naik turun. Kemudian di sini text frame, kemudian bullet to text. Nah, di sini teman-teman bisa mengeksplor ya supaya nanti lebih ini. Ini seperti ini ya, tabs. Ya, di sini menjorok ya, jarak penjorokan. Di sini menggunakan milimeter, sorry. 5 mili misalkan. Nah, di sini akan menjorok ke dalam sejauh 5 mili. Kemudian di sini bullet to text, dari jarak bulat ke teksnya berapa. Di sini misalkan kita kasih 5, maka dia akan menggeser. Jadi seperti itu ya, teman-teman silahkan dicoba-coba, nanti insya Allah sangat mudah ya. Ini berfungsi ketika kita ingin membuat sebuah majalah, koran, buletin dan seterusnya ya, pengelolaan teks. Jika sudah tekan OK. Kemudian berikutnya adalah ini ada drop cap ya. Drop cap itu berfungsi untuk ini ya, membuat huruf pada awal paragraf itu huruf besar. Huruf besar bukan kapital ya, berbeda. Hurufnya besar itu seperti ini. Ini kan ada 2 paragraf nih teman-teman. Perhatikan, ini ada 2 paragraf ya. Kemudian saya blok, saya pilih. Kalau kapital kan ini, yang L besar ini kan huruf kapital ya, uppercase ya. I-nya ini kan juga I besar. Yang dimaksud dengan drop cap itu seperti ini. Teks, kemudian kita pilih drop cap. Di sini use drop cap. Nah, di sini perhatikan ya, pada paragraf dia akan otomatis besar. Kita lihat di sini ada, oh di sini ada ini ya, terdeteksi paragraf ya. Di sini tadi kita enter tadi ya. Nah, di sini kita pilih, kemudian teks, drop cap, use drop cap. Nah, di sini ada 2 paragraf ya. Kemudian number line ya, number of line drop cap, drop it di sini adalah seperti ini ya. Jadi jumlah barisnya ada 6 kan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita tinggal menyesuaikan saja berapa nih jumlah baris yang mau kita isikan. Kemudian spasi setelah drop cap, maksudnya setelah huruf ini. Jadi kan ini ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, ini jaraknya berapa? Nah,
kita bisa mengisi, misalkan kita kasih 5 mili supaya lebih jelas gitu ya perbedaannya. Klik, ya, dia akan menggeser. Nah, ini sangat berfungsi ketika kita bekerja menggunakan teks, membuat koran, ya, membuat majalah, membuat buletin, ya, dan seterusnya. Jika sudah, tekan OK, ya. Kemudian berikutnya di sini ada font playground. Ya, font playground di sini berfungsi untuk mengumpulkan banyak jenis font yang kemudian diterapkan kepada teks kita, lalu membandingkan mana yang cocok untuk kita pakai di dalam desain yang kita buat. Contoh misalkan di sini kita menggunakan teksnya di sini Arial, ya, teksnya ini. Lalu kita ingin membandingkan nih dengan beberapa font sekaligus, ya, font sekaligus. Misalkan kita pilih font playground. Ya, di sini kita bisa mengumpulkan beberapa teks sekaligus, ya. Di sini misalkan di sini ada Arial. Kemudian untuk menambahkannya add another font. Di sini add another sample. Kemudian kita pilih di sini Sugi. Kemudian another sample lagi. Kita pilih di sini Raffi. Another sample. Kemudian di sini kita pilih script bold, ya, MT bold di sini. Nah, ini adalah font-fontnya. Oh, saya mau menggunakan yang ini misalkan. Yang apa ini? Raffi, ya. Raffi diklik, maka kita pilih di sini Raffi akan paling atas. Perhatikan. Kita tinggal klik saja. Jadi deh. Jadi misalkan kita mendesain undangan, kita mendesain brosur, kita kan biasanya menggunakan font itu 1 atau 2 begitu. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan font playground ini. Jadi kita bisa membandingkan, oh, jenis fontnya cocoknya menggunakan ini kayaknya. Nah, ini menggunakan font playground. Biasanya kalau kita kan biasanya satu-satu nih, tanpa menggunakan ini, kita lihat nih, pakai ini dulu, klik, oh nggak cocok, pilih lagi, itu kan jadi lama, ya, jadi lama. Dan ketika kita pilih yang Arial, maka otomatis yang paling atasnya Arial. Ketika kita pilih yang script MT bold, ya, script kita klik dulu, maka di sini yang paling atas di sini adalah script MT bold, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian di sini area normal, terus kemudian di sini Sugi, ya, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan mengenai font playground, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya. Jangan lupa supaya teman-teman tidak ketinggalan, silahkan subscribe video channel ini. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan video terbaru dari kami. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.